pagi anak-anak semuanya. Hari ini kembali kita bertemu di dalam ibadah online. Anak-anak, hari ini sudah pada rapi semua belum? Sudah pada mandi belum? Duduk yang rapi, dengan menggunakan pakaian juga rapi. Hormati Tuhan karena Tuhan ada pada ibadah kita hari ini. Ya, dan juga saat mendengarkan firman Tuhan, anak-anak harus duduk dengan tenang. Buka telinganya, buka hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap kita memuji Tuhan? Baik, kita akan angkat pujian. Happy ya, aku senang jadi anak Tuhan. Kita siapkan, kita pakai gerakan semuanya. Tangannya di pinggang. Happy ya. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Baik adik-adik, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa untuk ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan Tuhan selama 1 minggu. Kami masih diberikan kesehatan, kami masih diberikan berkat yang berlimpah. Terima kasih Tuhan karena Tuhan baik buat kami. Hari ini kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga mau mendengar suara Tuhan dari Lose yang mengajar. Berikan hati kami yang sungguh-sungguh Tuhan di saat kami beribadah. Tuhan Yesus, Engkau ada bersama dengan kami. Roh Kudus memimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Anak-anak, hari ini kita sangat bersuka cita karena Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Dimanapun kita berada, baik kita di rumah, baik kita belajar di sekolah, belajar online di sekolah, Tuhan selalu beserta dengan kita. Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita. Kita akan angkat pujian, kudaki daki gunung yang tinggi di mana Tuhan menyertai kita. Yuk kita sama-sama pakai gerakan. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka, di
di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Adik-adik, Tuhan Yesus itu selalu ada bersama dengan kita. Dimanapun kita berada, Tuhan selalu menyertai kita. Jangan takut ya, kalau kita dimanapun kita berada, karena Tuhan Yesus itu ada bersama dengan kita di sekeliling kita. Jadi adik-adik gak perlu takut, gak perlu sedih, karena Tuhan beserta kita. Ku terbang luar angkasa, ku salam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Baik anak-anak, kita sudah memuji Tuhan. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau duduk dengan tenang, jangan jalan-jalan. Buka telinganya, siapkan Alkitabnya dan alat tulisnya, supaya apa yang penting di dalam firman Tuhan bisa kita tulis dan kita taruh dan kita simpan di dalam hati kita juga. Ya, nah kita akan angkat pujian. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, ku buka Alkitab. Yuk kita nyanyikan lagu ini. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah,
berbuah, berbuah, berbuah, berbuah. Teman-teman, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih kita bisa bangun dengan sehat hari ini. Tuhan, tolong sebentar lagi kita mau mendengar firman Tuhan. Tuhan, tolong supaya rasul-rasul yang menceritakan bisa menceritakan dengan baik, dan tolong supaya kita bisa mengerti juga. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih Denzel sudah memimpin kita di dalam doa mempersiapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Thank you Denzel. Halo adik-adik semuanya, senang sekali Lause bisa bertemu dengan adik-adik semuanya dalam ibadah online sekolah minggu hari ini. Nah, minggu lalu adik-adik kita sudah merayakan Paskah. Apa itu Paskah? Paskah adalah hari besar dan hari kemenangan bagi orang-orang percaya. Ya, Paskah adalah hari kemenangan kita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus yang disalibkan di atas kayu salib, yang mati menebus segala dosa-dosa manusia, dia bangkit. Artinya dia hidup, dia tidak mati. Wah, adik-adik, itu berarti dia, Tuhan Yesus yang telah bangkit itu adalah sang pemilik hidup manusia. Nah, karena dia adalah Tuhan itu sendiri, ya, maka dia adalah sang pemilik hidup. Nah, adik-adik, karena Tuhan Yesus hidup, maka melalui kebangkitannya hari ini kita diajak untuk mewartakan, memberitakan, menceritakan tentang dia yang telah bangkit dan yang telah menang dari kuasa maut. Wah adik-adik, saat ini ketika kita mendengarkan berita bahwa Tuhan Yesus bangkit, apakah adik-adik gembira dan senang? Tentu ya adik-adik ya, seharusnya ketika kita menerima, mendengar berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus, hati kita menjadi gembira dan senang. Nah tapi adik-adik, apakah kegembiraan itu sama dengan murid-murid Tuhan Yesus saat mereka mendengar Tuhan Yesus bangkit? Wah ternyata tidak sama ya, mereka tidak gembira, mereka tidak senang. Kenapa ya adik-adik? Jadi begini kisahnya. Adik-adik, hari itu adalah hari Minggu. Hari masih subuh atau pagi sekali. Burung-burung belum berkicau, hanya terdengar suara jangkrik. Matahari pun belum tampak, masih gelap dan udara juga dingin. Di tengah udara yang dingin dan yang masih gelap itu, ada beberapa orang berjalan keluar dari rumah mereka. Adik-adik tahu siapa mereka? Mereka adalah Maria dari Magdala, Maria ibu Yakobus, dan ada pula Yohana. Mereka berjalan, mau kemana ya? Mereka berjalan menuju kubur Tuhan Yesus. Tetapi wajah mereka tampak sedih, lelah, dan tidak bersemangat. Adik-adik, ketika mereka tiba di depan kubur Tuhan Yesus, mereka kaget, adik-adik. Kaget banget. Hah, kata Maria, ibu Yakobus. Lihat, kubur itu telah kosong. Siapa yang membuka pintunya? Bukankah pintu batu ini sangat berat? Siapa yang masuk ke kubur Tuhan Yesus? Wah adik-adik, semuanya kebingungan. Bahkan mereka ketakutan. Mereka menjadi sangat sedih dan semakin sedih. Adik-adik, saat mereka semua sedang sedih, tiba-tiba apa yang terjadi? Datanglah 2 orang dengan pakaian berkilauan. Ya, malaikat Tuhan dengan pakaian berkilauan dan mereka berkata, "Mengapa kalian mencari dia? Ketahuilah,
Ia telah bangkit. Bukankah ia pernah berkata kepada kalian bahwa ia akan menderita di salib, mati, tetapi bangkit pada hari yang ketiga? Ini adalah hari yang ketiga, hari kebangkitannya. Adik-adik, saat itu para perempuan ini baru ingat perkataan Tuhan Yesus. Iya, ia tidak hilang, ia tidak mati selamanya, ia bangkit. Dan adik-adik, kesedihan mereka tiba-tiba berubah. Dan kemudian apa yang mereka lakukan adik-adik? Mereka segera berlari dan menyampaikan semua yang dilihat dan didengar itu kepada para murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Tetapi adik-adik, ternyata murid-murid Tuhan Yesus yang lain tidak percaya dengan cerita mereka. Murid-murid Tuhan Yesus sesungguhnya lupa apa yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Namun, ada seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus. Siapa adik-adik? Petrus, ya. Petrus dia sungguh-sungguh mendengarkan kesaksian mereka. Para wanita itu, para perempuan itu. Kemudian apa yang terjadi? Petrus segera berlari menuju ke kubur Tuhan Yesus. Ya adik-adik, Petrus menemukan kubur Tuhan Yesus telah kosong. Telah kosong. Tidak ada lagi tubuh Tuhan Yesus di sana. Yang ada hanya kain kafan. Kain berwarna putih, kain khusus untuk membungkus tubuh Tuhan Yesus yang telah mati. Adik-adik, Petrus tidak menjumpai apapun di dalam kubur itu. Hanya kain kafan saja. Adik-adik, Petrus awalnya memang ragu-ragu dengan kesaksian perempuan-perempuan itu. Tetapi Petrus dia tetap pergi ke kubur Tuhan Yesus. Sekalipun Petrus dia melihat kubur kosong dan kain kafan tergeletak di sana. Petrus belum percaya benar bahwa Tuhan Yesus bangkit. Adik-adik, kubur yang kosong itu pertanda Tuhan Yesus bangkit. Tubuh Tuhan Yesus tidak dicuri orang lain. Tetapi sesungguhnya Tuhan Yesus telah bangkit. Dia menang atas kematian. Maut dan kematian tidak berkuasa atas dirinya. Tuhan Yesus bangkit. Dia hidup, dia adalah Mesias, dan dia adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Juru Selamat kita. Adik-adik, hari ini kita diingatkan untuk sungguh-sungguh mengimani dan meyakini bahwa Tuhan Yesus yang bangkit itu adalah Tuhan kita. Dan dia adalah Tuhan yang menang atas kuasa maut. Adik-adik percaya? Amin ya. Aku mau percaya, katakan dalam hatimu. Nah adik-adik, Lause mau bersama-sama kita mengatakan kalimat ini. Ya, Lause dulu ya, kemudian nanti adik-adik ikut yang kedua kali. Yesus yang bangkit adalah Tuhan. 1, 2, 3. Yesus yang bangkit adalah Tuhan. Sekali lagi lebih kencang. 1, 2, 3. Yesus yang bangkit adalah Tuhan. Amin. Adik-adik, ayat hafalan untuk 1 minggu ke depan kita ini adalah dari Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 yang berkata demikian. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Roma pasal 6 ayatnya yang ke-9. Sekali lagi, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa atas dia. Amin. Ya, Yesus yang bangkit itu adalah Tuhan kita. Adik-adik percaya, adik-adik imani di dalam hati adik-adik. Dan jangan lupa,
firman Tuhan yang sudah kamu dengar. Ya, kamu renungkan, kamu tanam dalam hati kamu. Kamu lakukan kebenaran firman itu. Hari ini adalah kamu mengimaninya, percaya dengan sungguh-sungguh. Dan kemudian, jangan simpan untuk diri kamu sendiri ya. Tetapi kamu bagikan, ceritakan kepada orang-orang yang belum mengenal akan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami percaya kubur yang kosong bertanda Tuhan Engkau sudah bangkit. Bangkit bagi kami. Engkau yang bangkit, Engkau yang menguasai hidup. Engkau pula yang menguasai hidup kami seluruhnya. Baik dari kami masih muda saat ini, sampai kami dewasa. Bahkan nanti sampai kami kembali kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya, kami mengimani Engkau yang bangkit adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Tolong kami untuk tidak menerima kabar yang baik ini hanya untuk diri kami. Tapi kami mau belajar untuk menceritakan dan memberitakannya kepada orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan hari ini. Jadikan kami pelaku kebenaran firman Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu boleh ada di dalam hati kita, tertanam, bertumbuh, bahkan berbuah-buah di dalam kehidupan kita. Saatnya kita memberikan persembahan buat Tuhan. Di sebelah kanan lose ini ada QR yang bisa di-scan untuk memberikan persembahan. Jika adik-adik juga mau untuk memberikan kepada Papa Mama bisa mengantarnya ke gereja. Atau bisa juga transfer lewat rekening bank yang ada di layar adik-adik saat ini. Mari kita angkat pujian. Jangan kamu khawatir, karena burung di udara Tuhan pelihara. Demikian juga dengan kita, Tuhan memelihara kita. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Anak-anak, hari ini kita sudah selesai beribadah online. Minggu depan kita akan kembali bertemu di dalam ibadah online. Siapkan kehidupan kita dengan hidup baik di hadapan Tuhan. Rajin di dalam belajar online di rumah. Jangan lupa kepada Tuhan. Rajin berdoa, baca firman Tuhan. Minggu depan kita akan beribadah kembali. Dah anak-anak, Tuhan Yesus memberkati kita semua.